Pada suatu petang, berlokasi di saluran pembuangan atau gorong-gorong di kota London, ditampilkan dua orang pria, Arthur dan George, melakukan pemeriksaan mendetail. Arthur sudah melakukan ini sejak lama dan bahkan bisa dibilang menikmati, sesuatu yang membuat George terkejut karena diri berada di sana hanya karena sanksi sosial. Tiba-tiba mereka mendengar suara seperti jeritan seorang wanita. Arthur dengan santai mengatakan bahwa itu hanya gema. Jadi mereka terus berjalan menyusuri saluran sampai Arthur terkejut melihat sebuah lubang yang mengarah ke lorong baru, mengatakan bahwa setelah lebih dari 20 tahun bekerja, ia belum pernah melihatnya. Karena airnya cukup tinggi dan pandangan yang buruk, George memutuskan untuk tetap di tempat, mengatakan bahwa diri tidak bisa berenang. Tertarik dengan ukuran lorong yang tersembunyi ini, Arthur melangkah perlahan, tetapi tiba-tiba kakinya tersangkut sesuatu sehingga nyaris terjatuh dan setelah beberapa waktu, George mulai khawatir dan memanggil Arthur. Karena tidak ada jawaban, jadi pria itu pun memutuskan menyusul untuk mencari, meski berpikir Arthur mungkin hanya bercanda. Saat itulah ia menyadari mendengar suara teriakan dan kali ini jauh lebih jelas. Ketika berjalan menuju sumber suara, ada bayangan yang melintas. George akhirnya menemukan Arthur yang tergeletak dan terlihat ketakutan. George bertanya apa yang dilihatnya, tapi Arthur tak kuasa untuk berkata-kata dan tiba-tiba Alpha. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film dan kali ini berjudul cukup pendek, Creep. Film ini dirilis pada tahun 2004, disutradarai oleh Christopher Smith, serta dibintangi oleh para aktor yang mohon dimaafkan karena saya belum kenalan. Baik daripada kelamaan, mending kopinya segera disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Di tempat lain, seorang wanita bernama Kate sedang menghadiri acara pesta bersama rekan-rekan kerja dan dia mencari salah satu rekan bernama Gemma. Di antara rekan-rekan ada seorang pria bernama Guy yang terus berusaha menggoda meskipun Kate telah menunjukkan sikap tidak tertarik. She'll be back. Kemudian Kate menemui kolega lain dan membicarakan tentang rahasia bahwa ia mengetahui seorang aktor terkenal bernama George sedang berada di London. Kate menambahkan bahwa Gemma berhasil mencari tahu lokasi acara di mana George akan hadir malam ini dan mendapatkan undangan VIP dengan harapan bisa mendapatkan tanda tangan. Namun para rekan memberitahu bahwa Gemma sudah pergi duluan. Kate kecewa tapi tidak mau menyerah dan memutuskan untuk pergi sendirian. Karena sulit menemukan taksi kosong, ia memilih menarik uang tunai untuk naik kereta. Dalam prosesnya, seorang tunawisma meminta recehan dengan nada sarkastik. Kate merespon pria itu dan menyarankan untuk duduk di dekat telepon umum. Tak lama kemudian, Kate mendapat karma atas sikap kasarnya ketika mesin tiket tidak menerima pecahan uang besar. Seorang wanita memperhatikan kegelisahan Kate dan menginformasikan bahwa ia menjual tiket dengan harga sedikit lebih tinggi. Namun kali ini Kate tidak mengeluh, bahkan bersyukur dengan membayar 2 kali lipat, kemudian segera menantikan kereta terakhir yang akan tiba sekitar 8 menit lagi. Beberapa kali Kate meneguk minuman sambil menyandarkan kepalanya. Tiba-tiba saja ia sadar dan menyadari bahwa peron telah kosong dan semua layar telah mati. Ketika menuju ke pintu keluar, wanita itu menyadari bahwa stasiun telah ditutup. Tak ada yang menjawab ketika Kate berteriak dan mengguncang gerbang. Lebih buruk lagi, baterai ponselnya habis sehingga tidak bisa memberitahu teman-teman bahwa diri telah terjebak. Hello? Hello? Panik mulai melanda, tetapi mendengar suara kereta mendekat, Kate pun buru-buru untuk naik tanpa menyadari ada seseorang yang juga naik ke gerbong belakang. Kate merasa lega, tapi tidak bertahan lama, karena tiba-tiba kereta berhenti sebelum mencapai stasiun berikutnya. Kesal, Kate berjalan menuju kabin masinis untuk menyampaikan keluhan, tanpa menyadari di sisi lain, ternyata sang masinis dalam kondisi tak bernyawa. Hello?
Situasi pun semakin buruk dengan padamnya lampu, dan tiba-tiba muncul seseorang yang misterius dengan senter. Awalnya Kate mengira bahwa itu adalah petugas dan mulai mengeluh, namun orang misterius pun mengungkap bahwa diri adalah Guy dan mengaku sedang mengerjai Kate. Namun Kate masih curiga dan bersikap waspada karena berarti sejak tadi Guy mengikutinya. Kecurigaan tersebut benar adanya. Guy berusaha melakukan hal tak senonoh sampai akhirnya sesuatu menarik pria itu dan seketika suasana menjadi hening. Tiba-tiba Guy muncul kembali dalam kondisi mengenaskan, membuat Kate terkejut dan dengan suara lemah Guy meminta Kate agar segera melarikan diri. What? Dengan panik, Kate mencoba menggunakan telepon umum, tapi segera sadar bahwa diri tidak memiliki koin. Kelelahan, wanita itu pun duduk di lantai untuk bernafas dan ternyata itu hanyalah seekor anjing, dan Kate pun segera mengikuti anjing itu masuk ke dalam sebuah ruangan melewati pintu kecil, berharap bisa mendapat tempat perlindungan. Di sana, dalam momen terkejut, dia bertemu dengan seorang pria bernama Jimmy dan seorang wanita bernama Mandy yang sebelumnya menjual tiket sedang tertidur. Jimmy menjelaskan bahwa Mandy tidak bisa banyak bicara karena berada di bawah pengaruh obat senang. Kate kemudian menceritakan semua yang terjadi, namun Jimmy sepertinya tidak peduli. Menurutnya, Kate harus bersyukur karena ada seseorang yang telah memberikan pelajaran kepada pria seperti Guy. Jimmy kemudian menjelaskan bahwa hanya ada satu petugas keamanan yang berada di ruang kendali, tapi ia tidak mau berurusan dengan petugas itu karena ada semacam kesepakatan. Selama para tunawisma tidak mengusik petugas, mereka akan dibiarkan tinggal di sana dengan damai. Melihat sikap acuh tak acuh Jimmy membuat Ted merasa geram dan akhirnya menawarkan 50 pounds agar Jimmy mau membawanya ke petugas. Tentu saja ini membuat Jimmy segera berubah pikiran. I guess rules are made to be broken, eh? Saat mereka berjalan menuju ke ruang kendali, Mandy terbangun karena suara tikus yang berkeliaran. Melihat anjingnya, Ray, berada di sekitar para tikus, wanita itu pun bergegas untuk menyelamatkan. Namun, tiba-tiba saja di saat yang sama, Jimmy dan Kate sudah terlalu jauh sehingga tidak mendengar teriakan. Jimmy terus berbicara tentang tempat perlindungan musim dingin dan betapa sulit untuk mendapatkannya. Tapi Kate tiba-tiba menyela, mengatakan tidak peduli dengan masalah Jimmy karena ada sesuatu yang berkeliaran di stasiun. Dan yang terpenting saat ini adalah menemui petugas keamanan. Merasa tersinggung, Jimmy berkomentar bahwa Kate kasar dan egois. Belum sempat merespon, terdengar suara yang memanggil, yang ternyata adalah Guy. Kate meminta Jimmy untuk menolong, tapi Jimmy menolak membantu seorang brengsek, sampai akhirnya Kate harus mengeluarkan 50 pound lainnya. Tak bisa menolak, Jimmy akhirnya menyeret Guy sambil terus mencaci maki dan melihat luka yang begitu parah pada tubuh Guy. Di saat yang sama, Ray muncul dan Kate menyadari ada noda darah di bulunya. Merasa panik, Jimmy segera menuju ke tempat tinggalnya, namun tidak menemukan Mandy di sana, dan terlihat darah pada lantai mengarah ke gerbang yang tertutup. Kate yang masih berusaha menolong Guy melihat tombol darurat di dinding dan mulai menekan berulang kali. Ditampilkan ruang kendali di mana petugas keamanan bernama Roger merasa kesal dan terpaksa merespon. Kate lega mendengar suara Roger dan segera melaporkan bahwa ada seseorang dalam kondisi sekarat. Roger yang curiga mengira Kate adalah tunawisma yang berusaha menipu sehingga meminta Kate untuk membawa Guy ke depan kamera. Kate pun terpaksa mengikuti, namun sangat disayangkan Guy sudah dalam kondisi tak bernyawa. Semua kesombongan Roger mendadak sirna saat menyadari betapa besar masalah yang dihadapi. Di saat yang sama, ruangannya mendadak dipenuhi tikus dan tiba-tiba saja ada sesuatu yang menyerang Roger dengan brutal. Shoot, get away!
Di sisi lain, Kate mendengar teriakan dan menyadari harapannya telah pupus. Sementara Roger diseret oleh sesuatu, Kate menemui Jimmy untuk bertanya apakah masih ada petugas lain di stasiun berikutnya. Jimmy tampak tenang karena telah menggunakan obat senang, tapi pada akhirnya ia setuju untuk membantu Kate. Kini giliran Guy yang diseret oleh sesuatu yang misterius melalui terowongan sebelah kiri, sementara Kate dan Jimmy masuk ke terowongan sebelah kanan. Saat mereka mencapai tengah terowongan, Kate mendengar suara aneh dan Jimmy langsung mengatakan bahwa itu adalah suara kereta yang datang. Mereka berlari hingga menemukan peron kecil di samping, tetapi Kate merasa cemas karena kereta itu justru berhenti. Jimmy berkomentar bahwa seorang masinis pasti akan menghentikan kereta jika melihat ada orang. Sebaliknya, Kate berasumsi bahwa siapapun yang mengendarai kereta itu adalah si pembunuh. Jimmy malah menganggapnya sebagai kabar baik karena ingin balas dendam atas kematian Mandy dan meminta Kate melarikan diri bersama Ray. Kate awalnya menuruti, tapi segera berubah pikiran ketika mengetahui Jimmy masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, Jimmy menemukan jasad Roger yang tergeletak di lantai. Di saat yang sama, Kate tiba dan sangat mengejutkan. Jimmy! Merasa terguncang, Kate segera berlari ke arah peron dan mencoba memanjat sebuah tanjakan, tapi malah terjatuh ke dalam saluran pembuangan. Di sana, Kate berhadapan dengan sisa-sisa tubuh Arthur dan akhirnya sampai di tangga. Wanita itu melanjutkan sampai dengan menemukan sebuah ruangan arsip dan mulai berlari dari satu ruangan ke ruangan lain untuk mencari pertolongan. Namun, semua menjadi gelap, lalu ditampilkanlah sesuatu yang selama ini memburu mereka, yang ternyata adalah makhluk humanoid. Makhluk itu memasuki ruangan, di mana ia mulai memeriksa salah satu korban baru. Setelah keluar dari ruangan itu, ia pergi ke sebuah area dengan banyak kandang yang terendam air. Di dalam salah satu kandang terlihat George. Saat humanoid itu menusuknya, George menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Dead. Makhluk, atau untuk mempermudah saya sebut saja humanoid, bergerak ke kandang berikutnya, menemukan seseorang yang sudah berakhir, lalu membawanya ke atas. Begitu humanoid pergi, terlihat bahwa tokoh utama kita juga terjebak di dalam salah satu kandang. Ia mulai berbicara dengan George, tetapi George hanya memperingatkan agar mengabaikan suara jeritan dari atas. Tiba-tiba George tersentak kaget karena merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Namun setelah diperiksa, tidak ada apa-apa dan George kembali tenang. Di saat yang sama, Kate menyadari sesuatu dan yakin pasti ada jalan keluar di dasar kandang. Jika bisa menyelinap keluar, George bisa mencapai kandang yang terbuka. Namun pria itu mengaku tidak bisa berenang dan menolak mencoba cara itu. Kate kemudian menarik nafas lalu menyelam, sementara George menatap dengan penuh harapan. Kate berhasil muncul di kandang sebelah, membuktikan teorinya benar. George yang lebih bersemangat mengatakan bahwa hanya tinggal satu kandang lagi, tetapi saat Kate menyelam, humanoid muncul di depan pintu. Jadi George bersandiwara untuk mengalihkan, lalu saat humanoid meronta kesakitan, Kate membuka kandang dan membebaskan George. Meski awalnya pengecut, George ternyata cukup baik. Saat melarikan diri, ia bahkan memberikan jaketnya dan menutup mata Kate saat melewati mayat yang tergantung. Mereka melintasi beberapa lorong hingga tiba di suatu tempat, sepertinya fasilitas yang ditinggalkan. Salah satu pintu bertuliskan ruang operasi, tetapi saat masuk yang mereka temukan hanyalah deretan ranjang bayi dan mainan menyeramkan, serta pada rak terdapat beberapa janin yang diawetkan dalam wadah kaca.
Di ruangan berikutnya, mereka menemukan Mandy dalam kondisi terikat dan terluka. Kate meminta George untuk memeriksa apakah wanita itu masih hidup, tetapi ketakutan George kembali muncul. Dia pun mendekat, melakukan sesuatu dan menyimpulkan bahwa Mandy sudah berakhir. Kate larut dalam emosi karena merasa bersalah. Jika saja dia tidak mengajak Jimmy, maka mungkin kini Mandy masih hidup. George mencoba menenangkan karena takut suaranya akan memancing humanoid dan diri tidak akan bisa lagi bertemu dengan putri sematawayang. Selama George berbicara, ternyata Mandy masih hidup dan berusaha meminta pertolongan, namun sangat disayangkan tidak ada satupun dari mereka yang mendengar. Beberapa waktu kemudian, saat mencapai sebuah pintu dengan tanda exit, mereka terkejut karena di balik pintu hanya ada tembok. Pintu lainnya juga sama saja, namun Kate melihat beberapa bata yang tampak longgar sehingga meyakini ada terowongan di baliknya. Saat Kate merangkak melewati lubang pintu, tiba-tiba terdengar suara tawa serak dari langit-langit, membuat George panik saat melihat humanoid mengintai mereka dari ventilasi. Quick! Move! Mendengar tangisan pelan dari belakang, humanoid pun berbalik dan memutuskan untuk dalam tanda kutip mengurus Mandy. Mandy yang semakin panik memohon ampun dan berjanji akan melakukan apapun, namun humanoid tidak peduli dan Jay! Let me go. I won't tell anyone. jeritan Mandy begitu keras sehingga Kate bisa mendengar dari kejauhan. Dan pada momen ini ia mengetahui bahwa George tidak benar-benar memeriksa, namun pria itu tetap bersikeras untuk melanjutkan karena sudah tidak mungkin untuk menyelamatkan Mandy. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di ruang operasi, humanoid pergi ke ruang bayi. Ia menatap janin-janin yang diawetkan dalam toples kaca dan wajahnya terlihat seperti dihantui. Selain itu juga terdapat foto pada rak yang menampilkan seorang dokter. Sementara itu, George dan Kate berhasil tiba di stasiun kereta yang sudah ditinggalkan. Kate menemukan Ray terperangkap dalam kandang, dan dari kondisi tempat itu, jelas bahwa humanoid sering menghabiskan waktu di sana. Kate melihat foto lain menampilkan dokter yang sama dengan seorang bocah. Tiba-tiba saja terdengar dentuman yang membuat Ray kabur dan tak lama berselang terdengar anjing itu melolong kesakitan. Ini membuat George merasa takut dan mengekspresikannya dengan amukan tanpa menyadari George berhasil melumpuhkan humanoid, sementara Kate mengambil sesuatu yang bisa dijadikan senjata dan bersiap untuk melancarkan serangan. Namun humanoid tiba-tiba berbicara, memohon agar tidak disakiti dan bersumpah akan melakukan apapun agar diri dibiarkan hidup. Ya, tidak ada yang menyadari bahwa humanoid mengulang kata-kata Mandy saat memohon agar diri tidak dihabisi. Kate pun mulai ragu, namun sesaat kemudian humanoid itu memohon agar diakhiri, dan saat Kate menjatuhkan senjatanya, humanoid itu pun menghabisi George dengan brutal, sementara Kate yang ketakutan melarikan diri. Sebuah harapan muncul saat Kate melihat kereta bergerak dan mulai berlari ke arahnya, tetapi ia tiba-tiba terhempas akibat serangan humanoid. Humanoid itu sengaja membiarkan Kate kabur karena menikmati memburu wanita itu. Ketika akhirnya mulai bosan, humanoid itu pun mendekati Kate, dan pada momen ini Kate melihat gelang di tangan humanoid bertuliskan Craig yang juga tertulis di salah satu ranjang bayi, yang berarti humanoid itu sebenarnya adalah manusia. Kate pun mencoba bertanya, tapi direspon dengan pukulan keras. Untungnya Kate menemukan kait tajam dan segera membalikkan keadaan. Wanita itu juga menyadari bahwa kait itu terhubung dengan rantai sehingga mendapatkan ide untuk menghabisi humanoid itu. Lalu, di saat-saat terakhir,
Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Kate berjalan perlahan di sepanjang rel menuju peron yang diterangi cahaya. Barulah saat itu ia menyadari bahwa telah kembali ke tempat awal, di peron tempat ia pertama kali terjebak. Beberapa saat kemudian, Ray yang ternyata masih hidup datang dan duduk di pangkuan. Film pun ditutup dengan menampilkan orang-orang mulai berdatangan untuk naik kereta karena pagi telah tiba. Mengira Kate adalah tunawisma, seorang pria berpakaian rapi meletakkan beberapa koin di depannya. Bukannya marah, tapi Kate tertawa karena saking leganya berhasil lolos dari kegilaan yang baru saja ia lalui. Dan tamat. Ini berbeda dengan film dengan judul yang sama dan dirilis pada tahun 2014 dan sama sekali tidak ada hubungannya. Film ini penuh dengan kengerian yang bengis dan momen-momen yang membuat saya cukup merinding. Film ini benar-benar menjanjikan dengan ketegangan dan selain itu, film ini juga menyajikan adegan gore yang intens serta elemen-elemen menjijikkan tapi dalam artian bagus. Ya, saya sangat menikmatinya. Untuk soal humanoid, saya yakin ini akan menjadi pertanyaan. Saya pikir humanoid yang diketahui bernama Craig tampaknya berasal dari latar belakang yang tragis dan kelam. Dari petunjuk yang ditemukan di fasilitas yang terbengkalai, seperti foto seorang dokter bersama seorang anak kecil yang mirip dengan humanoid tersebut, serta gelang dengan namanya, bisa disimpulkan bahwa humanoid adalah seorang pasien di fasilitas medis itu sejak kecil. Kemudian saat besar, ia adalah korban eksperimen medis atau pelecehan yang menyebabkan gangguan mental ekstrim. Ia tumbuh dalam lingkungan yang tidak manusiawi, dikelilingi oleh kematian dan penderitaan yang akhirnya membentuknya menjadi sosok pembunuh brutal yang gemar bermain dokter-dokteran dengan korbannya. Dalam cerita ini, berbagai peristiwa tragis dan ketegangan yang dialami para karakter memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan, ketakutan, dan pilihan yang diambil dalam situasi ekstrim. Masa lalu yang kelam dapat membentuk seseorang menjadi sosok yang jahat atau justru lebih kuat, tergantung bagaimana ia merespons penderitaan yang dialami. Craig menjadi humanoid pembunuh karena trauma dan kekejaman yang ia alami sejak kecil, sedangkan Kate, meskipun mengalami malam yang mengerikan, tetap memilih untuk bertahan dan melawan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki pilihan untuk menghadapi masa lalu mereka, apakah mereka akan membiarkan trauma menguasai hidup atau berusaha bangkit dari penderitaan. Lebih jauh, cerita ini juga menyoroti bahwa manusia terkadang bisa lebih berbahaya daripada monster itu sendiri. Craig memang menjadi humanoid yang sadis, tapi apa yang membuatnya seperti itu? Ada kemungkinan besar bahwa dokter yang merawatnya di masa lalu adalah pihak yang lebih jahat, menciptakan lingkungan yang membentuknya menjadi sosok tanpa belas kasihan. Ini mencerminkan kenyataan bahwa terkadang kejahatan terbesar berasal dari manusia yang tampak dalam tanda kutip normal dan beradab. Di sisi lain, empati dan kepedulian bisa menjadi penyelamat, tetapi juga bisa menjadi kehancuran jika diberikan pada orang yang salah. Kate sempat ragu untuk menghabisi Craig ketika ia memohon belas kasihan yang hampir membuatnya terbunuh. Namun, saat Kate memutuskan untuk bertarung tanpa ragu, ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Hal ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan nyata, seseorang harus tahu kapan harus berempati dan kapan harus bersikap tegas agar tidak dimanfaatkan atau jatuh ke dalam jebakan pihak yang berbahaya. Kisah ini bukan hanya sekedar horor, tetapi juga sebuah cerminan dari kekejaman manusia dan bagaimana penderitaan bisa melahirkan kebrutalan. Craig adalah hasil dari dunia yang tidak peduli, sementara Kate adalah seseorang yang dipaksa bertahan dalam situasi di luar kendalinya. Akhir cerita, dengan Kate tertawa histeris setelah semua yang ia lalui, menunjukkan bagaimana trauma bisa mengubah seseorang. Ia berhasil bertahan, tapi apakah ia benar-benar selamat secara mental? Cerita ini menyampaikan bahwa dalam situasi paling gelap sekalipun, manusia masih punya pilihan untuk menyerah pada kegelapan, melawan, atau menjadi bagian darinya. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!